Bukan maulid Nabi orang-orang yang mengatakan dengan macam-macam cara, acara, laki perempuan campur aduk. Bukan itu maulid Nabi. Maulid Nabi itu maksudnya apa sih? Masukkan misalnya definisi dulu, baru tanyakan imam-imam melakukan atau tidak. Maulid Nabi maknanya adalah bagaimana kita mengajarkan umat untuk bisa bangga, mengagungkan, mencintai Rasulullah. Itu. Caranya apa? Bisa saja orang per orang, bisa saja 2 orang kita kumpulkan. Bisa saja kita nasihati orang per orang. Bisa saja 2 orang kita panggil, cuman sampai kapan kita bisa menyelesaikan kalau kita manggil orang per orang. Akan tapi dengan dibuat sebuah acara global, kumpulkan orang. Setelah itu, setelah berkumpul, diajak bersalawat kepada Rasulullah. Kemudian ada yang bercerita tentang baginda Nabi, ditanamkan kecintaan pada baginda Nabi. Dan itu terjadi mungkin boleh malam Jumat, malam Senin, boleh setahun sekali. Itulah maulid Nabi SAW, mengajarkan umat agar bangga kepada Nabi, mencintai Nabi. Lah kalau definisi yang benar begini, kalau definisi yang benar begini, ya akan jelas. Permasalahannya mereka mendefinisikan dengan hawa nafsunya, lalu dihukumi sendiri. Maulid Nabi adalah bid'ah. Karena maulid Nabi itu adalah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sahabat Nabi. Ya ini kan definisi salah. Siapapun mengatakan, selalu siapapun yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dilakukan sahabat Nabi, lakukan Rasul, pasti salah. Coba, orang beriman, siapapun yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan dilakukan Nabi, itu adalah salah. Cuman maulid Nabi mana bertentangan? Maulid Nabi justru agar kita bisa sama dengan Nabi SAW kok. Ini momen untuk bertemunya umat, kemudian dikasih tahu agar kenal Nabinya, ikuti Nabimu, setelah pulang mereka yang ikuti Nabi, cinta Nabi. Itulah maulid Nabi SAW. Kalau begitu definisi yang maulid Nabi, semua imam madhab mengukuhkan, cuman caranya berbeda-beda. Ada dengan mengajar, ada yang menulis dengan buku sejarah Nabi. Buku sejarah Nabi itu kan sebetulnya untuk menanamkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Nggak pernah ada pada sahabat Nabi buku sejarah Nabi. Ngapain perlu sejarah Nabi? Sahabat Nabi ngelihat Nabi kok. Nggak perlu sahabat Nabi memperingati Nabi, nggak perlu memperingati Nabi. Gimana memperingati? Nabi ada di hadapannya. Kita ini yang perlu membaca sejarah Nabi, kita yang perlu memperingati, mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ini loh makna maulid Nabi. Ahli fitnah bertebaran di mana-mana. Definisi maulid Nabi dirubah, kemudian dihukumi sendiri, lalu dikatakan bid'ah, sesat, naudzubillah. Dan memang ada di sana orang yang melampaui batas merayakan maulid Nabi dengan cara yang diharamkan. Itu bukan urusan maulid Nabi, itu urusan dosa yang dilakukan. Sama seperti orang melakukan sholat di masjid, baik atau tidak? Baik atau tidak? Akhirnya teman ini adalah tidak tahu model baru. Kita sholat di masjid, laki perempuan kumpul dan tidak pakai baju semuanya. Yang nggak pakai baju ini yang salah. Yang melanggar ini jangan dikatakan sholat di masjid salah. Sholat di masjid tetap bagus, tapi berkumpulnya laki perempuan nggak pakai baju, ini yang salah. Maulid Nabi adalah benar. Kalau ada pelaku yang melakukan pelanggaran, berbaurnya laki perempuan yang nggak karu-karuan, ini yang perlu ditegur, dipangkas. Jangan mengatakan maulid Nabi bid'ah. Kalau bertanya mau imam semua mengukuhkan. Mana imam yang tidak mengukuhkan? Bahkan Nabi mengajarkan kok. Kalau tidak mencintai Nabi, nggak selamat kok. Kita ini mencari cinta, menumbuhkan cinta. Maka permasalahan ini, pertanyaan ini bagus sekali. Maksudnya apa? Pertanyaan itu adalah pernah mendengar dari orang-orang yang anti maulid mempertanyakan, memangnya ada ulama 4 madhab yang mengarahkan maulid Nabi? Ini kan karena menurut otaknya orang ini maulid Nabi itu dengan definisinya dia tidak mengerti makna maulid Nabi itu apa sih. Maulid Nabi yang diadakan di hari ini di pesantren Al-Bahjah misalnya tidak beda dengan apa yang dilakukan para ulama dengan menulis buku sejarah lalu disebarkan, diajarkan. Tujuannya adalah mengenalkan kepada umat tentang Rasulullah SAW. Hari ini kalau dibagi-bagi kitab sejarah Nabi nggak ada yang baca. Sirahnya Ibnu Hisham akan disebarkan, nggak akan dibaca. Fikih seorang dokter Buti tidak semuanya bisa membaca. Akan tapi paling enak yuk diajarkan mencintai Nabi. Ada yang bercerita indah sampai Anda menitikkan air mata, sampai pulang tiba-tiba turunnya berubah di rumahnya. Tolong wahai orang yang anti maulid, jangan Anda membuat definisi dari otak Anda sendiri. Itu fitnah. Hitungan Anda dengan Allah. Tanyakan kepada pelaku maulid Nabi SAW. Lihat dari awal akhir maulid Nabi di Al-Bahjah apa yang terjadi. Dari pagi anak-anak menyiapkan, dari semalam anak-anak menyiapkan makanan agar mereka bisa senang di esok harinya. Dari pagi membaca sholat kepada Rasulullah, membaca sejarah Nabi SAW. Ada yang berceramah setelah itu. Setelah itu makan bersama. Ada bid'ah. Mana ada bid'ah di sini? Ini adalah fitnah-fitnah yang disebarkan oleh orang-orang yang semacam itu. Anti maulid Nabi SAW. Mari bertobat.
Ini kita bab ini adalah bab ukhuwah. Jangan mencari musuh. Jangan membuat permusuhan di dalam hati Anda sendiri. Anda akan capek. Tanyakan kepada pelaku maulid Nabi baru benar. Sebab istilah itu akan ada maknanya, tentunya bagi yang melaksanakan yang lebih tahu. Yang tidak melaksanakan mendefinisikan dengan definisi yang berbeda, lalu dihukumi berbeda, maka terjadi kerancuan hari ini. Maka maulid Nabi adalah sangat syar'i. Bahkan maulid Nabi adalah sebuah kewajiban. Karena apa? Maulid Nabi maknanya ada mengajarkan orang kepada kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan termasuk bagian iman daripada rukun iman, iman kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana iman kepada Rasulnya? Kenalkan umat kepada Rasulullah. Bagaimana bisa mengenalkan kepada Rasulullah? Ajarkan sifat-sifat Nabi. Bagaimana mengajarkan? Ya bermacam-macam. Di kelas bisa, di majelis bisa. Ya ini kita ajarkan Nabi di majelis. Maka jawabannya adalah semua imam melakukannya. Semua umat melaksanakan maulid Nabi Muhammad sesuai definisi yang kita fahami. Yaitu bagaimana mengajarkan umat untuk mengagungkan Nabi, mencintai Nabi, kenal Nabi, untuk mengikuti Nabi SAW. Bukan sebuah cukup orang beriman Allah sang pencipta, tidak. Di balik keyakinan Allah sang pencipta, harus ada cinta kepada Allah. Begitu juga di balik keyakinan Nabi sebagai Nabi, tidak cukup. Harus gembira kita dengan Nabi, bangga dengan Nabi, cinta kepada Nabi. Maka dari itu, kita sudah diberi oleh Allah nikmat besar namanya Nabi Muhammad. Lalu kita dipilih untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Ini karunia besar dari Allah. Nabi Muhammad adalah rahmat untuk kita. Maka wajib kita bergembira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergembira atas karunia dan rahmat Allah yang bernama Nabi Muhammad. Maka dari itu, para ulama cerdas dari masa ke masa. Maka jangan sampai Anda noleh, terpesona, tergoda, terganggu dengan sebagian orang yang tidak senang jika ada orang bergembira kepada Nabi. Maulid, mereka berebut makanan di tengah-tengah acara maulid. Ada yang berebut di saat sesi pembacaan doa akhir maulid. Ada juga di saat tengah-tengah maulul qiyam. Mereka berebut makanan yang dihidangkan di tengah-tengah mereka. Bagaimana hal ini hukumnya, Bu ya? Apakah hal ini termasuk menghinakan maulid karena terlihat kurang etis? Bahkan di sebuah video yang saya saksikan, saat berebut makanan mereka sampai lupa adab dengan orang-orang sepuh atau orang yang ditokohkan di masyarakat tersebut karena saking semangatnya berebut makanan, Bu ya. Baik, bismillah. Mengagungkan baginda Nabi adalah kewajiban bagi kita. Merayakan kehadiran kelahiran baginda Nabi adalah kewajiban. Baik skala pribadi atau keluarga atau masyarakat. Jangan sampai ada di antara kita tidak pernah punya kiat semangat untuk mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kelihatannya bukan skala pribadi. Skala pribadi adalah berbanyak sholawat dan sebagainya. Skala keluarga sering kita hadirkan Nabi Muhammad di keluarga kita. Skala masyarakat ya sepanjang itu. Kalau bahasa lain merayakan maulid Nabi, acara maulidan. Nah, kami himbau kepada perindu-perindu Nabi yang selama ini mengadakan acara maulid Nabi, ketahuilah, kita ingin cari ridho Allah dan ridho Rasulullah. Maka jangan sampai dengan cara yang menjadikan Allah dan Rasul murka. Maka hendaknya di dalam acara tersebut harus kita bebaskan dari hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Misalnya percampuran laki dengan perempuan yang menjadikan mereka bermaksiat, maka harus kita hindari. Ini harus. Karena kita ingin cari ridho Nabi. Cari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak nanti dosanya lebih banyak. Mencium hajar aswad adalah dianjurkan sunnah. Sayyidina Umar bin Khattab mencium. Karena Nabi menciumnya. Maka disunnahkan bagi siapapun untuk mencium hajar aswad. Itu kalau sempat. Kalau tidak cukup mengucapkan salam dari isyarat dari jauh. Atau bersalaman tangannya menyentuh kita cium tangan kita atau isyarat dari jauh. Maka jangan sampai kita mengejar sunnah mencium hajar aswad lalu membayar orang, lalu dengan orang tersebut dorong orang 250 real. Kamu bisa nyium hajar aswad bayar. Orang dorong sampai berjatuhan sanwi. Dosanya nyakiti orang nggak bisa dibayar dengan mencium hajar aswad. Nah ini menghadiri maulid Nabi tatanya gara-gara rebutan nyikut kakinya orang, nyikut orang, dosa. Kecuali berdesak-desakan karena memang keadaan mungkin terlalu ramai lalu kita nginjek kakinya orang nggak sengaja. Lah ini adalah bisa dihindari. Maka kemudian juga maka hendaknya kita dihindari hal-hal yang bakal menyakiti orang lain. Sampai berebut, sampai mungkin wah sudah dipegang orang direbut lagi, nanti menyakiti hati orang. Bahkan kadang naudzubillah laki dengan perempuan bercampur. Ini adalah bahan koreksi padahal yang di situ adalah juga majelis mulia nama maulid Nabi, termasuk diantaranya apa? Membagi-bagi apa sama? Sawer.
Sawer itu adalah takut laki perempuan. Pernah kita menemukan suatu tempat dan kita ada di situ, subhanallah. Laki perempuan ada di Allah. Ini dosanya ini nggak bisa dibayar dengan hadir maulid di sini ini. Artinya sawer ingin membagi, mungkin bagi duit begitu, sawer itu harus waspada. Artinya harus kita pastikan orang tidak akan saling benturan, desaan laki perempuan. Kemudian ada hal lagi yang perlu kita hadirkan, jangan biasalah berebut urusan-urusan seperti itu. Rasulullah tidak memperingati dirinya sendiri, tapi Rasulullah contoh untuk kita. Rasulullah contoh untuk kita. Jadi semua yang ada pada Nabi perlu kita hadirkan, dan cara menghadirkan semua yang ada pada Nabi adalah dengan cara semacam ini. Sebab yang ditiru Nabi adalah semua perilaku Nabi, perilaku gerak-gerik Nabi, dan itu adalah bukan saja lirikan Nabi, bukan saja senyumnya Nabi, tapi semua dari Nabi. Kalau Nabi adalah yang kita peringati, Nabi suri teladan. Cuman masalah kelahiran Nabi sendiri, Nabi pernah menyebutkan bahwasanya waktu ditanya kenapa kau puasa hari Senin ya Rasulullah, Nabi mengatakan hadza yaumul wulidtu, ini adalah hari aku dilahirkannya. Cuman kita tidak hanya berbicara tentang sebuah kelahiran. Kelahiran Nabi jelas istimewa, tapi kita ingin menghadirkan sunnah Nabi di acara-acara semacam ini. Nah, jadi bukan hanya mengarah kepada kelahiran. Kelahiran Nabi ya tersanjung, paling mulianya manusia. Nabi itu mulia bukan saja di saat mendapatkan wahyu, Nabi mulia di saat sebelum menjadi Nabi, bahkan saat dilahirkan, bahkan sebelum dilahirkan pun Nabi mulia, bahkan nanti di padang mahsyar pun Nabi diangkat mulia waktu syafaat uzma di padang mahsyar. Jadi jangan bertanya, karena gambaran itu biasanya berangkat dari definisi yang salah. Wong Nabi sahabat Nabi tidak melakukan perayaan Maulid. Anda paham tidak perayaan Maulid Nabi? Kan begitu. Perayaan Maulid Nabi adalah bagaimana sebuah perkumpulan yang dihadirkan motivasi untuk mengajak orang apa? Kenal Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, membela Nabi Muhammad. Ini perkumpulan itu. Nah, di saat definisi dirubah, jadi berubah. Sehingga ada pertanyaan, sahabat saja tidak melaksanakan. Oh, sahabat sudah dalam puncak kecintaan, lo di mana? Kan begitu. Kamu bagaimana cintamu ke Rasulullah? Nabi, bagaimana sahabat Nabi mencintai Nabi? Sampai dalam satu kisah, mata nakhamanu khamatan illa wasaqatu fi kafi rajulin minhu. Kalau Nabi buang dahak itu, kalau sempat disambut, diusapkan di wajahnya. Hadis sahih. Kalau wudu, pengikut Nabi yakadu ayyaktatilu fi wudu'i. Kalau Nabi berwudu, percikannya itu pada berdesaan orang, berebut untuk mendapatkan percikan Nabi. Membela Nabi. Kalau melihat Nabi berbisa, ada yang berbisa berpaling dari Nabi, nitikkan air mata. Kapan kita menitikkan air mata? Ya kalau sahabat Nabi setiap saat tambah cinta ke Rasulullah kalau melihat Rasulullah. Lah kita ini kan nggak melihat Nabi, maka perlu membaca sejarah Nabi. Kita nggak dengar cerita Nabi, nggak lihat Nabi. Kalau kita melihat Nabi, ya lihat saja Nabi, tiru selesai. Cuman ada orang berkata, saya ingin niru Rasulullah, gimana caranya? Ya nggak bisa kecuali hadir di majelis semacam ini, cerita tentang Rasulullah. Itulah maulid Nabi. Biasanya